Saya jualan bakpao untuk kuliah sampai akhirnya saya bisa keluar negeri 3 kali dan kuliah dibiayain perusahaan Jepang. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Thank you buat kamu yang masih setia ngunjungin channel ini. Kali ini saya akan cerita tentang pengalaman kuliah yang menurut saya itu pengalamannya cukup penting untuk bisa saya bagikan kepada kalian yang sedang nonton video saya. Karena mungkin saat ini kamu adalah orang yang seperti saya dulu. Jadi semoga ini bisa berguna. Jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian lihat, saya sudah tulis bahwa saya jualan bakpao untuk kuliah sampai akhirnya saya bisa keluar negeri 3 kali dan kuliah dibiayain perusahaan Jepang. Bisa bayangin nggak itu gimana maksudnya? Jadi gini, secara singkat saya akan share bahwa ketika saya kuliah dulu, saya tuh bukan berasal dari keluarga yang cukup kaya raya atau cukup mampu, ya menengah-menengah agak ke bawah sedikit lah. Jadi akhirnya terbataslah yang namanya ekonomi, yang namanya seorang mahasiswa baru. Ketika kita berhadapan dengan namanya budget itu udah kayak wah pusing, kalian merantau dan ternyata uang yang kalian miliki itu nggak bisa mengcover setiap kehidupan kalian. Dan pernah nggak sih kalian merasa di satu titik ketika kalian ingin minta uang kepada orang tua kalian, kalian tuh kayak nggak berani. Nggak beraninya bukan karena kalian takut untuk nggak diberi, tapi nggak beraninya takut karena kalian tuh sebenarnya udah tahu orang tua kalian tuh pasti nggak punya uang, dan sekalipun kalian minta, orang tua itu pasti nggak punya, dan akhirnya kau membuat secara tidak langsung orang tuamu itu cari uang buat kamu. Iya, kalau kamu pernah ngalami hal kayak gitu, dulu banget tahun 2011 saya pernah ngalami hal yang sama. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu saya berpikir seperti itu. Satu keadaan di mana saya tuh nggak mau minta ke orang tua karena saya tahu orang tua saya nggak ada. Dan saya tahu juga karena nggak ada itu dia akan nyari apa yang saya minta. Akhirnya saya coba berpikir gimana sih caranya dapat uang di kota yang bener-bener baru buat saya. Di kota yang masih, kalau saya bilang tuh ya masih kayak kenalan nih. Nah, akhirnya singkat cerita saya kepikiran untuk yang namanya jualan. Ya jadi seorang mahasiswa jualan tuh kayak tahun 2011 tuh masih kayak apa ya, kayak sesuatu yang tabu gitu, kayak wah masa sih jualan sih, nanti kalau dilihat teman gimana nih, kalau dilihat sama si dia gimana sih. Jadi kayak ada rasa ketakutan, ada rasa penolakan. Tetapi seiring waktu berjalan, ya namanya nggak punya pilihan, the power of kepepet, akhirnya saya ambil keputusan, ya terserah mereka menilai saya seperti apa, akhirnya saya lakuin untuk kuliah saya, biar saya bisa survive, bisa lulus, dan bisa kerja. Saya udah nggak peduli lagi dengan orang lain bicara apa tentang saya, selama saya berbuat bener, it's okay, no problem. Akhirnya saya jalanin dong. Jadi kalian bisa bayangin nggak, kalian sebagai seorang mahasiswa di kampus perguruan tinggi negeri nih, kalian jualan, terus kalian taruh di situ sebanyak orang yang lihat, dan rasa pertama yang kalian harus kalahkan itu rasa apa? Rasa rejection tadi, rasa penolakan. Itu susah. Tapi ya saya bisa kok akhirnya survive. Terus saya bisa lanjut itu jualan, akhirnya dapat uang nih, lumayan nih. Sehari bisa dapat 30.000, banyak kan, sebulan bisa dapat 900.000. Lumayan banget nih. Tapi ya nggak mulu seperti itu. Karena kan kita kuliah cuma sampai hari Jumat ya. Berarti kan 5 hari, 5 kali 4, 20, ya 600.000 lah, lumayan. Saya jalani itu cukup lama, dan itu mungkin sekitar ya 1 tahun ya. Dan kalian tahu nggak, saya ngambil makanannya itu tuh jam 5 pagi, karena kalau di atas itu udah habis. Jadi 5 pagi itu saya udah bangun di saat teman-teman saya masih enak-enak tidur. Kuliah siang, saya harus bangun lebih dulu nih, ngambil itu makanan. Dan kalian tahu nggak, ngambilnya itu bukan kayak motor, bukan pakai mobil atau go-kart atau gojek kayak zaman sekarang. Naik sepeda. Ya itu bener-bener masa dimana saya tuh harus bener-bener mengalahkan segala keinginan saya untuk cita-cita yang besar. Tapi untungnya saya tuh bisa ngelewatin semua itu loh. Jadi saya jalanin setahun. Nah, titik baliknya ketika saya udah berhenti jualan dan saya mengalihkan fokus saya ke hal lain ketika di semester 3 awal. Semester 3 awal tuh saya ikut satu kompetisi. Pertama kali saya ikut kompetisi ya saat itu juga
Jadi awalnya saya tuh tertarik karena saya namanya butuh uang ya. Di situ ada juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta, dan juara harapan lah 500.000 lah. Tapi saya mikir, wah kalau saya juara 1 lumayan banget nih dapat 3 juta. Akhirnya saya coba ikut deh itu nama kompetisi. Saya ajak salah satu teman saya, terus saya bikin nih karya, terus saya lombakan, saya kirim ke panitia, dan kalian tahu nggak? Ternyata masuk 10 besar dan saya harus presentasi. Itu pertama kali saya ikut kompetisi sejak saya sekolah dasar mungkin ya. Dan saya lolos dan saya harus presentasi di depan dewan juri untuk ditentukan juara 1, 2, 3-nya. Akhirnya saya berangkat dong, itu di Bandung. Saya pergi ke Bandung, salah satu universitas di Bandung. Saya pergi di Bandung untuk presentasi karya saya bersama teman saya. Dan kalian tahu nggak, juara 2 loh. Juara 2 kayak saya dapat uang 1 juta rupiah, itu uang yang sangat besar saat itu buat saya. Karena juara 2 kan 2 juta nih dibagi satu-satu. Nah, habis itu udah nih, ketagihan lah saya. Ketagihan tuh kayak, wah enak juga ternyata ini ikut kompetisi ini. Selain kamu dapat achievement, kamu juga dapat uang. Jadi kamu dapat ibaratnya sekali jalan 20 terlampaui. Akhirnya saya jalani itu secara kontinu, akhirnya ikut lomba. Dan sampai suatu titik saya tuh bisa keluar negeri 3 kali karena lomba itu juga. Negara pertama yang saya kunjungin ketika kuliah adalah Malaysia. Itu di kampus USM, University Science Malaysia, itu di Penang. Saya lomba di situ juga. Terus berikutnya saya juga pernah ke Australia, ke Perth. Saya tinggal mungkin di sana sekitar 2-3 hari untuk lomba juga. Dan dapat juara 2 loh. Di situ lombanya tuh nggak hanya dari orang Australia juga doang. Jadi saat itu ada dari Malaysia, ada dari Australia, ada dari Indonesia. Dan tim saya tuh juara 2. Dapat uang dong. Nah habis itu next. Kesempatan ketiga, saya lomba lagi di Malaysia di University Teknologi Petronas, salah satu perusahaan minyak raksasa yang ada di Malaysia. Jadi dia tuh punya kayak kampus private company, private university gitu. Nah, kita lomba di sana dan kalian tahu juara 1. Itu sedikit cerita tentang juara. Akhirnya saya dapat juara banyak, dapat uang banyak juga saat itu. Dari kampus juga dapat banyak reward, dan yang paling penting juga nih ya, berkat semua prestasi saya itu, saya tuh apply salah satu beasiswa di salah satu perusahaan Jepang. Dan prosesnya itu cukup, ya bisa dibilang cukup cepat ya. Habis apply dipanggil interview di kantor Jakarta, dibiayain, dikasih tiket berangkat, dikasih tempat tinggal, interview set. Dan kalian tahu nggak, saat interview itu si panel ini kan ada sekitar 5 orang. Dia nanyain satu hal gini, sebutkan prestasi terbesarmu gitu. Saat itu saya membawa mungkin sekitar 10 sertifikat kejuaraan nasional, kompetisi, dan internasional. Tapi ketika saya berhadapan dengan si panelis itu, ketika ditanya prestasi terbesar, saya nggak bilang salah satu dari juara saya. Tapi saya bilang prestasi terbesar saya adalah saya berani jualan bakpao di kampus saya. Si panelis langsung shock dong, loh kok bisa? Kan kamu punya banyak prestasi nih ya di sini. Sedangkan yang kau sampaikan malah sesuatu yang menurut saya bukan prestasi gitu. Saya cukup jelasin gini, kalau prestasi yang saya berikan 10 itu mungkin orang di luar sana atau di universitas lain itu memiliki prestasi yang lebih banyak daripada saya dan mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada saya. Tetapi kalau saya jualan bakpao, ini untuk survive kuliah, untuk bisa melanjutkan kuliah, dan saya harus mengalahkan ego saya sebagai seorang anak muda, menahan rasa malu, menahan rasa penolakan, dan akhirnya memberanikan diri untuk jualan. Itu saya rasa lebih dari semua yang saya dapatkan dari 10 kompetisi itu. Akhirnya si panelis cuma bilang, ya masuk akal, itu adalah personal achievement, jadi kayak personal prestasi yang saya dapatkan. Singkat cerita, interview beres, lanjut ke tes tulis macam-macam, dan ternyata saya diterima di beasiswa itu. Saya dibiayai 100% dari saya semester 1 sampai lulus, dan sampai biaya skripsi pun ditanggung. Jadi saya tuh dapatnya di semester 4. Semester 4 dapat kan ya. Terus semester 5, 6, 7, 8 tuh dibiayain semua, uang makan, terus uang SPP, habis itu semua uang yang pernah saya bayarkan ke kampus dari semester 1 sampai semester 4 itu dikasih juga. Jadi kayak sistem rembes gitu. Dia cuma nanyain dulu, kamu SPP berapa, tolong kasih bukti bayarnya selama 4 semester, biaya lain-lainnya apa aja dikasih, nanti kita ganti.
Saat itu juga saya kayak dapat durian runtuh, dapat banyak uang yang mungkin nilainya sampai puluhan juta, yang sebelumnya saya nggak punya apa-apa. Nah saat itu udah mulai hidup masuknya udah mulai terarah nih. Udah semua kecukupan dan tinggal fokus untuk kuliah dan menyelesaikan studi. Dan akhir cerita saya udah lulus dari kampus. Saya daftar beberapa perusahaan, saya pernah ditolak beberapa perusahaan, saya pernah menolak juga beberapa perusahaan, dan saya juga pernah menerima beberapa perusahaan. Jadi ketika lulus saya nggak hanya diterima di satu perusahaan. Kalau boleh dihitung sih mungkin ada sekitar 7 atau 6 ya. Tapi ada beberapa yang saya ambil, ada yang saya tolak. Kalau yang nolak saya ada juga di atas 7, ada banyak 7 perusahaan, mungkin ada yang nolak saya. Tapi ya itu fair, namanya rekrutmen kerja, ada ditolak, ada menolak, itu umum. Ya ini sharing buat saya, mungkin ini bakal berguna banget nih buat kamu yang saat ini ada di kondisi kayak saya dulu. Jadi kamu terbatas dalam namanya ekonomi, terus mungkin kamu mikir, wah susah nih harus survive, tapi mau gimana lagi nih. Nah, kalian harus survive nih, pasti bisa. Jadi tetap kalian jalani dan fokus sama kuliah kalian. Di akhir proses itu pasti kalian akan mendapatkan hasil yang udah kalian perjuangkan selama kuliah. Oke, mungkin itu sharing dari saya. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi atau ada sesuatu yang kalian tanyain, bisa tulis di kolom komentar dan saya akan jawab satu persatu. Thank you udah ngunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.